Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada video kali ini kami dari kelompok 6 akan mempraktekkan media permainan kami yaitu monopoli studi lanjut. Sebelum kita mulai praktek, tentunya kita perlu mengetahui alat apa saja sih yang perlu kita persiapkan. Jadi, alat yang perlu kita persiapkan yang pertama yaitu papan monopoli studi lanjut yang terbuat dari kertas banner berbentuk persegi dan berukuran 40 cm x 40 cm. Yang kedua, kita membutuhkan dadu berbentuk kubus yang terdiri dari 6 bidang datar yang saling bertolak belakang dan pada setiap sisinya diberikan titik 1 dan 6, 2 dan 5, serta 3 dan 4. Yang ketiga, untuk bermain monopoli tentunya kita memerlukan bidak untuk mewakili setiap pemain. Yang keempat, biasanya dalam permainan monopoli, petak-petak pada papan berisi nama-nama negara. Namun, pada monopoli studi lanjut kali ini, nama-nama negara tersebut diganti dengan macam-macam program studi yang ada di perguruan tinggi. Yang kelima, kita membutuhkan rumah dan hotel yang terbuat dari plastik dan diibaratkan sebagai program studi. Yang keenam, jika kita bermain monopoli, tentunya ada kartu hak milik. Kartu hak milik ini berisi daftar harga sewa tanah yang berisi keterangan dan informasi tentang perguruan tinggi. Yang ketujuh, kita membutuhkan uang-uangan dari kertas yang diibaratkan menjadi motivasi atau alasan dalam memilih suatu program studi. Yang kedelapan, dalam permainan monopoli tentunya ada kartu dana umum. Dalam monopoli studi lanjut kali ini, kartu dana umum diganti dengan kartu yang berisi tentang tugas-tugas dan hambatan dalam memilih perguruan tinggi. Dan yang terakhir, terdapat kartu kesempatan yang diganti dengan kartu pengambilan keputusan studi lanjut hasil dari kegiatan bermain monopoli studi lanjut kali ini. Setelah mengetahui alat dan bahan yang digunakan, langsung saja menuju ke tata cara permainan monopoli studi lanjut. Yang pertama, para pemain harus memilih bidak untuk mewakili dirinya dalam permainan ini. Lalu, pemain harus melakukan sweep ataupun home pimpah untuk menemukan siapa yang terlebih dahulu melempar dadu dan menjalankan bidaknya. Setelah melempar dadu, akan muncul sejumlah angka yang digunakan untuk menjalankan bidak tersebut. Ketika pemain sampai pada suatu negara yang kami ibaratkan sebagai perguruan tinggi negeri, pemain memiliki pilihan untuk memilih PTN tersebut ataupun tidak. Ketika pemain memutuskan untuk memilih PTN tersebut, pemain akan diberikan kartu hak milik yang berisi tentang daftar yang berisi keterangan informasi mengenai perguruan tinggi. Jadi, pemain dapat memilih apa saja program studi yang ada dalam PTN tersebut. Di sini program studi diibaratkan menjadi rumah dan hotel yang terbuat dari plastik. Jika pemain memilih program studi tersebut, pemain harus mengeluarkan uang yang diibaratkan menjadi motivasi atau alasan memilih program studi tersebut. Pemain harus menjelaskan apa alasan dan motivasi yang dimilikinya. Lanjut, jika pemain tidak memilih program studi dalam PTN tersebut, maka pemain yang lainnya akan melemparkan dadu dan memulai permainan seperti pemain sebelumnya. Ketika pemain berhenti pada kotak dana umum, maka pemain akan mendapatkan kartu dana umum yang di dalamnya berisi tentang tugas-tugas serta hambatan seseorang dalam memilih suatu perguruan tinggi. Lalu pada akhir permainan, para pemain akan mendapatkan kartu kesempatan di mana para pemain harus menjelaskan keputusan dari pengambilan studi lanjut berdasarkan hasil dari kegiatan bermain monopoli studi lanjut. Jadi kampus yang saya pilih adalah kampus UB Universitas Brawijaya karena kampus ini adalah kampus favorit saya dan jurusannya adalah jurusan psikologi karena sesuai dengan minat saya. Terima kasih. Dalam permainan ini, pemain dapat memilih lebih dari satu PTN yang digunakan sebagai pembanding dari PTN yang lainnya. Jadi bisa digunakan sebagai pilihan karir dalam memutuskan pendidikan pada jenjang perguruan tinggi.